Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga pada hari ini kita masih sehat. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 70200121066. Kesehatan kelas Kesmas C dengan mata kuliah Kesehatan Keselamatan Kerja. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang program K3 dan promosi K3 atau promosi Kesehatan Keselamatan Kerja. Di slide pertama yaitu program K3, di mana program K3 ini adalah suatu program yang di dalamnya itu berisi tentang berbagai macam tindakan dan penanganan atas potensi bahaya dan kecelakaan kerja yang dirancang demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama proses kerja dilakukan. Yaitu program kerja, ada program K3 adalah suatu program di mana di dalamnya itu berisi suatu tindakan atau rancangan untuk mencegah terjadinya bahaya kepada tenaga kerja dan mencegah terjadinya penyakit akibat kecelakaan kerja. Dan di program K3 tersebut ini berisi suatu rancangan untuk diberlakukan di tenaga kerja atau di perusahaan-perusahaan. Di slide kedua ini kita membahas tentang sasaran program K3, di mana sasaran program K3 ini juga bisa dibilang sebagai objek suatu program K3. Program K3 baik di lingkungan kantor, rumah sakit, hotel ataupun perusahaan dan pabrik itu dibuat untuk beberapa pihak. Program K3, di mana yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya sasaran dari program K3 itu diperuntukkan untuk beberapa pihak, di mana di sini ada 3 pihak, yaitu yang pertama keselamatan setiap tenaga kerja. Untuk memberikan ini sudah keselamatan setiap tenaga kerja ini sudah pasti dalam program K3, sudah pasti yang menjadi sasarannya itu adalah tenaga kerja, di mana untuk memberikan jaminan keselamatan kerja pada masing-masing pekerja. Yang kedua yaitu keselamatan dan keamanan orang di sekitar tempat kerja. Nah, dalam hal ini bukan hanya tenaga kerja saja yang perlu kita perhatikan keselamatannya, namun orang-orang atau warga yang berada di sekitar tempat kerja tersebut itu juga memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan. Yang ketiga yaitu keamanan selama proses produksi ini berlangsung. Berbagai macam alat, bahan dan mesin yang digunakan dalam proses produksi itu harus dicek semua tingkat keamanannya. Apakah mesin tersebut itu baik digunakan untuk pekerja atau tidak, karena jika alat tersebut itu tidak baik dalam hal keamanannya, maka itu akan membuat tenaga kerja menjadi berpotensi untuk terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Maka dari itu kita harus mengecek semua alat, bahan dan mesin yang akan digunakan tenaga kerja. Nah, ini 3 yang menjadi suatu sasaran program K3 tersebut. Baik, selanjutnya yaitu tujuan program K3.
Tujuan program K3 yaitu yang pertama melindungi keselamatan karyawan, di mana ini sudah menjadi tujuan pasti dari program K3 untuk melindungi keselamatan karyawan atau pekerja di setiap perusahaan atau industri. Yang kedua, tujuan program K3 yaitu menjamin sumber produksi yang digunakan. Artinya alat-alat bahan atau alat-alat dan bahan itu yang digunakan itu terjamin akan keamanannya. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja, di mana dalam program K3 juga menjadi suatu tujuan utama untuk menjadikan kesejahteraan tiap-tiap pekerja di perusahaan. Lanjut di slide selanjutnya. Itu adalah contoh-contoh dari program K3. Di sini saya mengambil contoh atau program K3 itu dalam perusahaan, di mana ada 7 program yang saya ambil, yaitu yang pertama program identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Yang kedua itu ada penetapan tujuan dan program dalam K3. Yang ketiga itu pelatihan K3 dan pelatihan K3 untuk semua sasaran K3, di mana yang sudah saya jelaskan tadi ada 3 sasaran dari program K3 itu mendapatkan pelatihan masing-masing. Yang keempat yaitu pembuatan rambu-rambu K3 di lingkungan kerja. Nah, ini adalah suatu program mungkin yang sangat lazim kita dengar, karena pembuatan rambu-rambu di industri ataupun perusahaan itu pasti adalah suatu program dari K3 tersebut. Nah, yang kelima yaitu pemeriksaan alat dan mesin. Itu sudah pasti harus diperiksa. Mengapa? Agar dapat diminimalisir terjadinya suatu kecelakaan bagi tenaga kerja, dan agar terjamin keamanan dan keselamatan bagi tenaga kerja. Lanjut, yang keenam itu ada pemeriksaan kesehatan karyawan. Nah, ini juga termasuk dari program K3 dalam perusahaan, di mana dalam perusahaan ini menganjurkan agar setiap karyawan atau pekerja itu terlebih dahulu diperiksa kesehatannya, bagaimana, apakah dia mengalami suatu penyakit ataukah dia tidak mengalami suatu penyakit, atau dalam artian dia masih sehat atau kesehatannya itu masih normal. Nah, lanjut yang ketujuh yaitu evaluasi pemberlakuan K3 di lingkungan kerja, di mana setiap program K3 ini dibuat pastinya harus ada yang namanya evaluasi dalam pemberlakuan K3 di lingkungan kerja. Apakah program tersebut berjalan dengan baik dan memberikan efek yang baik pula untuk tenaga-tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itulah program K3 dalam perusahaan. Baik, kita lanjut. Yaitu yang saya akan menjelaskan sekarang yaitu adalah promosi K3, di mana suatu K3 atau keselamatan kerja itu dapat kita promosikan. Promosi K3 itu adalah safety promotion atau promosi budaya K3 di tempat kerja, adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang direncanakan dan ditujukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja, serta meningkatkan produktivitas perusahaan yang kegiatannya berupa pelatihan atau training. Promosi K3 atau juga yang bisa kita sebut sebagai promosi kesehatan di tempat kerja adalah upaya promosi kesehatan yang diselenggarakan di tempat kerja. Selain untuk memberdayakan masyarakat di tempat kerja, itu juga untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya, serta mampu mengatasi, memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri, juga memelihara dan meningkatkan tempat kerja yang sehat. Jadi promosi K3 ini adalah suatu promosi kesehatan yang
yang dilakukan di tempat kerja, di mana selain promosi ketiga ini kita lakukan di tempat kerja, selain untuk memberdayakan masyarakat yang berada di tempat kerja, melainkan juga untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya agar dapat mengatasi, memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri, dan juga untuk meningkatkan produktivitas suatu perusahaan, di mana suatu perusahaan tempat tenaga kerja itu bekerja. Prinsip promosi ketiga, di mana prinsip promosi ketiga itu ada 5. Yang pertama itu komprehensif, yang kedua partisipasi dan pemberdayaan, yang ketiga yaitu kerjasama multisektoral, yang keempat keadilan sosial, yang kelima yaitu berkesinambungan. Jadi dari 5 komponen atau 5 poin ini menjadi suatu prinsip-prinsip terlaksananya promosi ketiga. Kita harus komprehensif dan berpartisipasi dan memberdayakan semua yang ada di tempat tersebut. Kerjasama multisektoral, di mana promosi ketiga itu melibatkan semua, kalau bisa melibatkan semua sektor, karena kita akan mempromosikan suatu kesehatan kerja dan adanya suatu keadilan sosial, dan promosi ketiga ini selalunya berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga tidak terputus-putus. Lanjut di slide selanjutnya yaitu sasaran promosi ketiga. Sasaran promosi ketiga yaitu objek seperti yang saya jelaskan di awal tadi tentang program K3 juga memiliki sasaran, sedangkan promosi ketiga juga ini memiliki sasaran, di mana sasaran dari promosi K3 ini ada 3, yaitu sasaran primer, di mana yang dimaksud dari sasaran primer ini adalah karyawan di tempat kerja. Itu menjadi suatu sasaran dari promosi K3. Yang kedua itu adalah sasaran sekunder, di mana yang dimaksud dari sasaran sekunder ini adalah pengelola K3, seikatan atau organisasi pekerja. Dan yang ketiga yaitu sasaran tersier, di mana yang dimaksud dari sasaran tersier untuk program K3 ini, untuk promosi K3 ini yaitu pengusaha dan manajer direktur. Itu yang menjadi suatu sasaran dari program K3. Sebenarnya dalam promosi K3 itu yang berada di ruang lingkup sekitar tempat kerja tersebut itu sudah bisa menjadi sasaran dari promosi K3. Namun di sini kita kategorikan menjadi 3 sasaran, ada primer, sekunder, dan tersier. Karena dari ketiga sasaran ini adalah sasaran yang pasti atau yang bisa dibilang wajib diberikan promosi K3 agar dapat meminimalisir resiko yang terjadi akibat kecelakaan kerja, atau resiko yang terjadi itu seperti akibat PAK, yaitu penyakit akibat kerja. Lanjut di slide selanjutnya tentang tujuan promosi K3, di mana tujuan promosi K3 ini ada 6. Yang pertama, mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, atau bisa kita sebut sebagai mengembangkan PHBS, yaitu perilaku hidup dan sehat di tempat kerja. Yang kedua yaitu menurunkan angka absensi kerja, karena promosi K3 ini juga bisa menurunkan tujuannya untuk menurunkan absensi kerja, agar pekerja itu tidak bermalas-malasan untuk datang bekerja. Nah, yang ketiga tujuan dari promosi K3 itu menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja.
Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung dan aman. Yang kelima itu membangun berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat. Yang keenam yaitu memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, dari keenam tujuan promosi K3, kita sudah bisa mengetahui bersama bahwa bagaimana pentingnya promosi bagi K3 ini. Lanjut di slide selanjutnya, yaitu contoh penerapan perilaku promosi K3. Di sini saya mengambil sebuah contoh-contoh bahwasanya promosi K3 itu juga harus kita memberikan dengan contoh agar dapat dipahami dengan baik bagaimana sih itu promosi K3, bagaimana penerapannya dalam perilaku. Nah, ini contoh penerapan perilaku promosi K3 itu yang pertama itu adanya tidak merokok di tempat kerja. Yang kedua itu membeli dan mengonsumsi makanan di tempat kerja, membeli dan mengonsumsi makanan dari tempat kerja itu sendiri. Yang ketiga, melakukan olahraga secara teratur atau aktivitas fisik. Yang keempat, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan, sesudah buang air besar dan buang air kecil. Yang selanjutnya yaitu menggunakan jamban saat buang air kecil maupun saat buang air besar, membuang sampah pada tempatnya, mempergunakan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan jenis pekerjaannya. Yang terakhir dari contoh penerapan perilaku promosi K3 itu adalah memberantas jentik nyamuk di tempat kerja. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya dari contoh-contoh penerapan perilaku promosi K3 itu juga bisa menggambarkan bahwasanya promosi K3 ini sangatlah penting dalam suatu perusahaan, di mana di situ akan contohnya di mana akan menghasilkan suatu pekerja yang tidak merokok di tempat kerja, membeli dan mengonsumsi makanan itu dari tempat kerjanya tersebut, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaan dari pekerja tersebut, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja. Baik, itulah tadi penjelasan sedikit tentang program K3 dan promosi K3. Mungkin jika ada salah kata dari saya itu datangnya memang dari saya, namun jika ada kebenaran dari penjelasan saya dari awal hingga akhir ini, hingga akhir video ini, mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri dan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.